kelompok 39 Universitas Sumatera Utara yang saat ini sedang melakukan PKL di PTPN 4 Regional 2 Kebun Tandang Hulu 1. Kebun Tandang Group merupakan salah satu unit usaha ex PTPN 2 yang mengelola komoditi kelapa sawit gabungan dari 4 unit ex kebun se-Indo yang masing-masing mengelola 2 jenis komoditi yaitu tebu dan kelapa sawit. Terhitung mulai tanggal 1 September 2018, Kebun Tandang Group secara khusus mengelola komoditi kelapa sawit dan dimulai sejak 1 Mei 2024 menjadi unit usaha PTPN 4 Regional 2 KSO ex PTPN 2. Kebun Tandang Group ini terletak di Desa Tandang Hulu 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kebun Tandang Group ini terdiri dari 7 afdeling yang terbagi ke dalam rayon A dan rayon B. Pada rayon A terdiri dari afdeling 1, 2, dan 4, sedangkan rayon B terdiri dari afdeling 3, 5, 6, dan 7. Baiklah semua, saat ini kelompok PKL kami telah berada di lokasi afdeling 6 Kebun Tandem. Nah, di areal ini dulunya merupakan areal tanaman garapan warga atau okupasi yang saat ini telah berubah menjadi areal tanaman kelapa sawit TBM 1 dengan tahun tanam 2023. Nah, di afdeling 6 ini sendiri memiliki luas sebesar 382 hektar yang memiliki 10 blok. 10 blok ini terdiri dari blok 95 sampai dengan 104. Jenis bibit yang digunakan yaitu PPKS 540. Satuan pokok per hektarnya 143 pokok. Dan rata-rata curah hujan di bulan 6 ini yaitu 10,4 mm. Kastrasi dimulai saat tanaman berumur 14 bulan sampai 6 bulan sebelum panen pertama dimulai. Caranya dengan mengeluarkan malai bunga yang baru keluar dari ketiak daun tanpa melukai batang. Selanjutnya dongkel anak kayu. Semua tumbuhan yang berkayu didongkel sampai akar agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Pengaplikasian tankos dengan meletakkan pada sekitar piringan tanaman kelapa sawit. Untuk TBM 1 memerlukan 75 kg tankos per pokok. Dilakukan penyemprotan gulma yang tumbuh di sekitar kelapa sawit dengan menggunakan amonium glufosinat dengan dosis 200 cc dan konsentrasi 1,5 liter per hektar. Selanjutnya dilakukan penyemprotan hama oryctes menggunakan bahan aktif sipermetrin yang diaplikasikan pada pupus daun dengan dosis 75 cc per hektar dengan volume 100-110 cc per pokok. Penaburan marsal pada pupus daun dengan dosis 5 gram per pokok dan rotasinya sebulan sekali. Dilakukan pengutipan larva secara manual di bawah tandan kosong dan rumpukan pokok kelapa sawit. Kemudian kegiatan pembuatan bedengan untuk menanam mukuna, yaitu tinggi bedengan 20 cm, panjang 100 cm, dan lebar 40 cm. Tanah digemburkan dan ditutup dengan karung dan dibuat 4 titik lubang. Penyisipan mukuna ini berguna untuk menekan pertumbuhan gulma dan menambah unsur hara nitrogen. Dilakukan penanaman mukuna bracteata dengan membuat 4 titik lubang tanam dan setiap lubang ditanam 1 benih. Selanjutnya dilakukan penyiraman mukuna setiap pagi hari. Dilakukan inventaris pokok untuk mengganti pokok-pokok yang tidak memenuhi syarat yang diberi tanda bendera kuning yang diikatkan di pelepah daun. Dan penyisipan tanaman dilakukan setelah 3-6 bulan setelah tanam. Pada TBM 1 itu terdapat di afdeling 1. Nah, sekarang kelompok PKL kami sedang berada di TBM 3 yaitu berlokasi di afdeling 4. Afdeling 4 ini dulu merupakan lahan bekas tanaman kebu yang dialihfungsikan menjadi tanaman kelapa sawit yang memiliki luas sebesar 20,02 hektar. TBM 3 memiliki tahun tanam 2021 yang terdiri dari blok 01 dan blok 02. Jenis bibit yang digunakan yaitu PPKS 540. Satuan pokok per hektar yang ada di afdeling ini 134 pokok dan rata-rata curah hujan di bulan 6 19,5 mm. Dilakukan penyemprotan piringan dengan bahan aktif herbisida glifosat dengan dosis 0,5 liter per hektar dan rotasinya 60 hari. Selanjutnya dilakukan pengendalian mukuna bracteata dengan membuka lilitan tanaman tersebut menggunakan alat berupa parang dan sabit.
Pemupukan pada TBM dibagi menjadi 2 semester, yaitu semester 1 diberikan pupuk NPK 12, 12, 17, urea, KCl, dan dolomit. Dan semester 2 pupuk yang diberikan jenis pupuk NPK 12, 12, 17, urea, dan dolomit dengan jarak pemberian 2 minggu per pupuk tergantung kondisi dan cuaca. Mekanisme pemberian pupuknya melingkar. Setelah dari TBM, sekarang kami berada di lokasi TM Kebun Tandem Avelin 1. Lokasi ini dulunya merupakan perkebunan tembakau, yang kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan tebu. Saat ini, lokasi ini merupakan areal perkebunan kelapa sawit dengan tahun tanam 2003 sampai 2012. Afdeling 1 memiliki luas lahan 574,47 hektar yang terdiri dari 23 blok. Jenis bibit yang digunakan yaitu Marihat. Afdeling 1 memiliki satuan pokok per hektar sebanyak 124 pokok. Penyemprotan piringan dengan menggunakan bioap yang memiliki bahan aktif glifosat, dosis 0,4 liter per hektar dan rotasi 4 kali per tahun. Premix area adalah tempat pencampuran racun yang disediakan oleh pihak perusahaan untuk kebutuhan pemeliharaan setiap afdeling. Dosis pencampuran bahan kimia ini sesuai dengan norma yang diberikan oleh perusahaan. Contohnya, jenis piringan pada tanaman menghasilkan. Untuk sekali pembuatan 1000 liter air, dicampurkan air 1000 liter dengan 8 liter bioap. Selanjutnya ditambahkan 1 liter spreader, diaduk rata dan ditambahkan pelekat metil metsulfuron sebanyak 300 gram. Setelah semua bahan kimia tercampur merata, selanjutnya dimasukkan ke dalam setiap jerigen yang nantinya dibagikan ke setiap afdeling. Penyemprotan nanak kayuan menggunakan herbisida berbahan aktif triclopyr dengan dosis 0,8 liter per hektar untuk pelekat 0,1 liter per hektar dan metil metsulfuron 0,02 kg per hektar. Penyemprotan urat api dengan menggunakan insektisida sipermetrin dengan dosis 2-3 cc per 1 liter air. Selanjutnya, kegiatan injeksi batang. Dibor bagian batang sedalam 60 cm, kemudian disuntikkan bahan aktif asefat sebanyak 10 gram dan ditutup lubang dengan tanah. Sensus global dilakukan dengan cara mengambil satu sampel untuk mewakili 1 hektar. Setelah dilakukan pengendalian secara kimia, pada hari ketiga, 7, dan 14 dilakukan mortalitas. Selanjutnya penunasan dengan melakukan pemangkasan pelepah daun yang tidak produktif agar tidak mengganggu produksi tanaman kelapa sawit dan menyisakan 1 songgo di bawah buah. Panen adalah memotong atau menurunkan buah yang memenuhi kriteria panen, yaitu 5 brondolan di sekitar piringan dengan menggunakan alat egrek. Selanjutnya TBS diletakkan di pasar pikul dan brondolan dikutip dan dikumpulkan menggunakan goni ataupun ember kecil. Kemudian TBS dikumpulkan pada setiap TPH dan diberi nomor pemanen serta nomor mandor. Dilakukan penyortiran TBS di dalam TPH dengan syarat penyortiran TBS yaitu buah mentah, buah busuk, dan buah yang tidak potong tangkainya. Selanjutnya TBS diangkut ke truk dengan alat tojo. Estimasi kelapatan panen di bulan Juni yaitu 1:4. Maka untuk per hektar produksi TBS-nya sebanyak 31-40. Dengan cara 1 hektar terdapat 124 pokok, kemudian dikali 0,25 sama dengan 31 TBS. Setelah ditimbang, TBS akan diantar ke PKS sawit seberang Langkat. Setelah truk penuh, dilakukan penimbangan truk muatan TBS menggunakan timbangan truk tornado. Kemudian dicatat nomor kendaraan, nama barang, hasil timbangan, serta waktunya. Pemupukan pada TM dilakukan 2 semester. Pada semester 1 menggunakan pupuk NPK 13627 dan dolomit. Untuk semester 2 yaitu pupuk NPK 13627, urea, dan borate. Teknik pengaplikasian yang diterapkan yaitu sistem sebar pada piringan dan mekanisasi dengan fertilizer spreader. Penanaman dengan tahun yang berbeda dapat membantu dalam manajemen risiko produksi. Jika seluruh lahan ditanam pada tahun yang sama, maka setelah masa produksi selesai, seluruh lahan harus diremajakan sekaligus sehingga mengganggu aliran produksi. Dengan penanaman bertahap, hasil panen dapat lebih stabil setiap tahun.